Jerit tangis seorang anak pecah saat melihat ayahnya tiba di lokasi pengungsian korban banjir Sumatera. Sang ayah telah 4 hari terpisah dari keluarganya saat banjir menerjang. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga, keluarga yang ketemu di jalan. Bang, kasih bang. Siap tidak bang? Ya, siap bang. Bang, siap bang. Siap. Thank you. Makasih bang. Din. Ya, bang. Ya. Doakan kami selamat Bu ya. Bang, masih ya. Bang. Rezeki. Bang. Yuk, kasih bang. Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menangis saat menceritakan ketidakmampuan menangani bencana yang terjadi di wilayahnya. Bupati pun menyampaikan ketidakmampuan itu ke Presiden Prabowo Subianto. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bicara bencana biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat. Dengan nada bergetar, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menceritakan bencana banjir dan longsor yang melanda di wilayahnya. Pemerintah pusat seolah menganggap banjir di Aceh Utara sebagai kejadian biasa, padahal kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Bupati tak kuasa melihat warganya kelaparan, namun Bupati tak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki biaya penanganan banjir dan hanya memiliki beras dan berharap ada bantuan dari pemerintah. Dengan ini Bupati Aceh Utara resmi menandatangani surat ketidaksanggupan daerah menangani dampak banjir di kabupaten yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Lihat masyarakat, saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir. Lebih dari sepekan rumah warga masih terendam lumpur dan material pasca banjir bandang. Warga harus bertahan di tenda pengungsian dengan segala keterbatasan lantaran lokasi dan akses yang terputus. Bantuan yang diterima pun sangatlah minim. Warga mengharapkan bantuan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Dari Kabupaten Aceh Utara, Arnia Jamil, iNews melaporkan. Evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan seutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat.
Sedikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Dengan seutas tali sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton. Kita naik ke atas. Manjat, 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 manjat. Manjat, manjat terus. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya Allah, merinding hati bang. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Pelan-pelan ya. Isinya. Ya. Isinya, ya. Naik ke atas, naik ke atas. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Nggak sanggup, udah pelan-pelan ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Tengoklah ha. Gemetar dia udah ha. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merinding ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Banjirop merendam sekolah dan permukiman warga yang berada di Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga terganggu. Banjir juga merendam ribuan rumah di Jalan Kaliadem, Muara Angke, Penjaringan. Banjirop yang merendam sekolah dan permukiman warga di Marunda Cilincing mencapai ketinggian 60 cm. Aktivitas belajar mengajar dan aktivitas warga pun terganggu. Selain itu, jembatan yang menjadi akses warga dan juga murid dalam kondisi miring dan sudah lama rusak. Sebanyak 60 kepala keluarga dengan 300 jiwa terdampak banjirop. Banjirop diperparah oleh pendangkalan kali Blencong yang bermuara ke laut. BPBD DKI Jakarta dan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini banjirop hingga tanggal 10 Desember yang diakibatkan fenomena supermoon. Air laut ini lewat aliran kali Sungai Blencong, Pak. Blencong. Iya. Ini Sungai Blencong ini emang apa namanya? Emang udah dangkal atau seperti apa, bisa jelasin? Kali ini kayaknya sudah dangkal, Pak. Sudah dangkal, juga kali sudah penyempitan. Dulu kali lebar, Pak. Lebar sekali kali ini. Nah, udah penyempitan juga udah dangkal, sudah banyak lumpurnya. Jadi kalau air rob dari laut lagi pasang, jadi air laut ini cepat naik ke perkampung-perkampung. Selain merendam kawasan Cilincing, banjirop juga menggenangi sebagian ruas jalan besar tepatnya di depan akses masuk Pelabuhan Sunda Kelapa di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis pagi. Sejumlah pengendara motor yang hendak melintas banyak yang mogok. Genangan air yang merendam ruas jalan cukup tinggi, yakni lebih dari 40 cm. Banjirop yang merendam ruas jalan ini akibat air pasang laut yang masuk dari celah-celah tanggul yang berada di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa.
Ini udah Sementara warga kawasan elit Pantai Mutiara protes karena air laut mulai memasuki wilayah mereka. Muka laut yang sudah semakin tinggi bahkan melebihi tanggul sebuah kafling tempat parkir jet ski membuat air laut dengan deras memasuki kawasan elit Pantai Mutiara. Bahkan banjir akibat tumpahnya air laut ini menggenang hingga di depan apartemen Pantai Mutiara. Warga protes dengan ketidakpedulian pemilik kafling dan juga pengurus yang tidak mewaspadai pasang laut yang berpotensi menenggelamkan Pantai Mutiara, Pluit hingga Muara Karang.